Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat semuanya, apa kabar pagi hari ini? Saya Ilham Dianta kembali menyapa Anda. Hari Sabtu ya, hari weekend, tentunya ada banyak agenda yang mungkin ingin Anda laksanakan. Tapi ingat, mobilitas harus juga tetap terjaga, ya kan? Ada pengurangan mobilitas, ada pengurangan interaksi dan sebagainya, karena kita masih dalam masa PPKM darurat. Tanggal 20 yang terakhir ya, 20 Juli 2021 masa PPKM berakhir. Nah, ini apakah dengan masa PPKM darurat ini segala kegiatan yang Anda laksanakan, saya harapkan agar tetap terlaksana, meskipun satu di antaranya adalah dengan dilakukan dalam jaringan. Ya kan? Seperti halnya ketika Anda mengikuti dialog pada pagi hari ini bersama dengan Coach Idam Asari. Seperti biasanya hari Sabtu kita nanti akan wawasan terkait dengan digital business akan bertambah ya. Dan tema pada hari ini merupakan lanjutan dari seri-seri sebelumnya ya, bahasan-bahasan sebelumnya. Saat ini kita masuk di segmen inovasi ya. Dari sebelumnya itu yang ditawarkan oleh Coach Idam Asari adalah Sleep V2 ya. Ada storytelling ya kemarin itu, kemudian ada apa lagi ya yang L ya. Leadership mungkin ya. Lupa, nanti kita tanya sama Coach Idam ya. Nah, sekarang ini ada innovation atau inovasi. Baik, sahabat Jawa Timur, seperti biasanya, sahabat-sahabat yang saat ini juga ikut menyiarkan secara live siaran kami, ya, serentak. Ada Radio Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk dan RGR Tulungagung atau Radio Guyup Rukun Tulungagung. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat yang ada di Trenggalek, Nganjuk, dan Tulungagung? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya, dan tetap bisa berkarya meskipun dalam keadaan terbatas begitu ya, secara mobilitas, gerak, dan sebagainya. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Coach Idam. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Ilham. Oke, apa kabar pagi hari ini, Coach? Baik, baik, sehat. Sehat juga ya. Sehat ya. Oke. Kru di sana ya. Oke, Coach Idam. Ini kan kita sudah masuk di step innovation atau inovasi ya, sebagai pendekatan ketiga pemasaran UMKM ya untuk keberlangsungan bisnis Anda. Kalau berkaitan dengan inovasi, saya yakin ini menjadi salah satu fokus yang sangat diperhatikan ya oleh para pelaku UMKM khususnya begitu, karena ini juga apa ya? Saya yakin inovasi ini juga harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu ketika kita mungkin merasa ya produk kita belum begitu diterima pasar, atau mungkin kita perlu perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Pasti ada sebab-sebabnya. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya inovasi ini itu maksudnya yang seperti apa? Monggo silakan. Ya, Mas Ilham, sahabat, suara saya terdengar jelas? Jelas. Terdengar jelas. Okay. Tapi nggak sakit kan ini? Maksudnya mungkin sakit tenggorokan atau enggak ya kan, Coach? Enggak. Enggak. Oke. Iya, apa yang dikatakan tadi Mas Ilham itu benar banget. Improvement gitu ya. Inovasi itu adalah salah satu improvement, walaupun small improvement gitu. Jadi tidak perlu improvementnya mikirnya terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh, improvement besar bagaimana nih, akhirnya nggak ngelakuin sama sekali begitu, sahabat. Jadi pagi ini bagian ketiga ya Mas Ilham, dari Sleep itu begitu. Pertama itu storytelling sudah kita bahas, terus minggu kemarin localization atau local business. Nah pagi ini innovation. Oh tadi nyebutnya leadership ya. Oh iya. Oke, mungkin menebak-nebak ternyata localization ya. Gitu ya. Iya, perihal ini emang begini ya, karena sisi awareness-nya mungkin kurang ya untuk Sleep itu, karena ini metode yang saya buat baru. Nah, perihal baru ini
ada yang tertarik nih, sahabat. Ada yang kontak saya gitu ya, ada yang kontak saya untuk maparin gitu ya perihal ini. Gara-gara saya ngeluarin metode ini, jadi di lingkup community ya, kira-kira gitu ya. Community kan bisa dari kecil, dari RT, RW, sampai ke komunitas, misalnya saya di Kompas Nusantara, komunitas di UMKM, misalnya gitu ya. Di Sidoarjo mungkin ada komunitas UMKM, bahkan Sidoarjo dijuluki sebagai kota UMKM ya. Betul ya Mas Ilham ya. Iya, betul. Beberapa siaran tuh saya lihat Sidoarjo kota UMKM, wah keren banget nih. Saya sepakat banget karena cukup aktif ya di Sidoarjo. Lagi pula member-member di grup saya itu kebanyakan Bapak Ibu di Sidoarjo dan Surabaya, kebanyakan di Sidoarjo ya. Oke, sahabat, innovation ini keren banget ya, dan mungkin bisa dibilang agak sulit-sulit dikit gitu ya. Tapi kita bisa atasi dengan small improvement begitu. Improvement kecil aja deh, nggak perlu gede-gede gitu ya. Oke, nanti akan saya tampilkan video yang minggu kemarin, nggak sempat ya. Kan saya paparin itu mengenai localization untuk setting Google My Business. Nah, ada satu video lagi, bagaimana cara postingnya. Posting kan bermacam-macam tuh, ada posting foto to, video to, ada artikel dengan narasi, berikut link untuk jualannya, ada artikel untuk COVID-19 update. Nah, itu ada salah satu inovasi, sahabat. COVID-19 update itu inovasi. Artinya misalnya dalam keadaan business as usual, kan jam bukanya dari mungkin jam 7 sampai jam malam, misalnya jam 8 malam. Nah, karena COVID-19 update, mungkin tahun kemarin jam bukanya dipersempit dan sekarang sepertinya tidak boleh buka sih ya, tidak salah ya Mas Ilham. Boleh buka, cuman boleh buka tapi nggak boleh makan, nggak boleh makan di tempat, take away. Nah, makanya informasi-informasi itu harus kita update. Kan ada jam buka tuh, jam buka. Saya pikir di video kemarin ada ya cara setting jam buka gitu ya. Jam bukanya yang tadinya Senin sampai Minggu jamnya jam business as usual ya, jam normal, dan harus update, sahabat. Update artinya apa? Jangan sampai orang kecelek gitu ya. Nanti orang ngelihat Google My Business kita tiba-tiba, ini kok buka full day ya, dari Senin sampai Minggu gitu, jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, jadi orang yang mencari tokonya Mas Ilham misalnya datang tuh jam 7 pagi, ternyata tutup. Nah, itu dia akhirnya apa? Akhirnya mungkin customer kecewa, makanya kita perlu update ya. Nanti saya paparkan video yang mungkin setelah jeda iklan ya. Saya paparkan dulu dari sisi baseline-nya, innovation itu apa gitu ya. Innovation dari storytelling ini berupa funnel, sahabat. Funneling ya, funneling itu corong air begitu, corong air atau piramid terbalik. Jadi di atasnya ada sisi awareness penting banget, kita harus kasih istilahnya kesadaran gitu ya. Kita harus kasih info-info yang kira-kira yang orang nggak tahu, seperti Mas Ilham tadi kan, L-nya lupa karena saya ngasih taunya sedikit gitu ya. Kalau Mas Ilham misalnya beritanya, misalnya begini, berita COVID-19 update, pasti Mas Ilham hafal, karena terus-terusan kan, dari tahun 2020 kita tahu banget, 3M sampai apa ya sekarang ya, pakai masker, mencuci tangan, sampai 6M sekarang 5M ya. 6M ya. Dilarang, yang terakhir itu dilarang makan di tempat, mengurang. Ditambah itu. Ya. Iya. Artinya ada inovasi. Mungkin 6M ini 2021 munculnya, mungkin 2020 saya pikir nggak ada. Belum. Sampai 5M. Nah, itu salah satu inovasi begitu. Karena ada perkembangan tren atau perkembangan yang ada perubahan-perubahan, situasi yang nggak kondusif misalnya, makanya ditambah M yang lain. Oke, saya akan bahas mengenai innovation. Innovation pastinya timbul karena kita punya rasa curiosity ya, wonder, curious. Saya share dulu ya, biar nanti sahabat nggak lupa. Ini sisi awareness nih Mas Ilham. Ya. Jangan sampai S-nya lupa, L-nya lupa, I-nya lupa ya. Wajar Mas Ilham lupa ya, apalagi yang lain ya. Karena saya baru sebentar aja kan maparin. Berapa kali sih saya maparin, begitu ya, sahabat.
Jadi wajar-wajar aja, kecuali tadi masalah 3M itu orang semua hafal. Anak kecil juga hafal 3M itu apa. Cara cuci tangan pun hafal semua. Mm-mm. Coba saya share ini biar sahabat tahu ya, sahabat tahu. Oke ya, Sleep Fit ya, saya gambarnya sedikit yang kemarin ya, saya share. Ya, sudah tampil ya. Mhm. Coba saya cek di YouTube channel, saya kebiasaan ngecek ya. Cek ini penting ya sahabat ya. Kita harus terapkan PDCA. Kita buat plan, terus D-nya do, C-nya check, A-nya action, berputar terus. Itu artinya ada inovasi, di-improve terus. Ya. Itu PDCA cycle ini biasa dipakai di pabrik-pabrik. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Saya selalu cek. Jadi saya nggak asal buat metode ini, tapi cek lagi. Kira-kira V2, tahun depan mungkin V3, V4, V5 gitu ya. Jangan hanya berpaku pada V1 ya, karena saya ngelihat tren-tren yang saat ini, ya apa namanya algoritma media sosial terus berubah. Kemarin saya baru sadar tuh Mas Ilham, untuk masuk ke webmail ya. Webmail itu ada namanya link devices ya. Saya kasih barcode gitu kan ada WA di HP, saya melihat WA di laptop, ternyata ada kata-kata yang berubah, itu kan salah satu algoritma. Saya yakin kalau ada yang berubah, pasti algoritma berubah dari sisi media sosial. Oke, storytelling pastinya bercerita, storytelling sih, innovation ya. Innovation itu kita harus curious, wonder, artinya kita harus reflection, kita harus bermuhasabah gitu ya, kita harus kontemplasi, kira-kira apa yang salah nih gitu, kira-kira hotspot di samping kanan saya ini kenapa nggak laku-laku ya, kira-kira inovasi apa yang harus saya buat. Jadi saya jangan sampai terpaku itu aja, karena saya punya pengalaman sahabat Mas Ilham. Tahun 2009 saya buat blog 300 blog, bayang nggak, 300 web. 300 web semua berbahasa Inggris, mengenai baby constipation. Pasar saya di Amerika sana, saya ngarepin dolar gitu ya, baby constipation, baby viewer, baby macam-macam ya. Begini, saya 300 tapi saya menggunakan tool agak sedikit black hat gitu ya. Karena agak sedikit jahat tanda kutip ya. Jadi saya nggak organik menggunakan tool gitu. Dulu zaman-zaman 2009 ke bawah itu banyak sekali menggunakan tool Mas Ilham. Jadi jangan heran, orang-orang dulu itu dapat duitnya cepat karena pakai tool. Bahkan teman saya tuh beli rokok tuh beli rokok tuh sering banget ya, gara-gara masarin melalui digital. Sekarang agak susah ya, karena persaingannya berat, algoritma pun setiap hari berubah gitu ya. Dulu mudah banget. Sorry. Saya menggunakan tool 300 blog itu saya scan gitu, jadi toolnya bisa ngepost kemana-mana gitu ya. Toolnya saya bayar kalau nggak salah hampir saya bayar 3 juta per bulan selama setahun. Mahal kan toolnya. Dan saya nggak merhatiin, waktu itu saya masih bekerja 9 to 5 ya. Selain saya bekerja, bisnis saya macam-macam gitu ya, termasuk ya, online itu saya bekerja sampai rumah. Saya berkutat di sana jam 8 sampai jam 9, cukup 1 jam per hari gitu ya. Tapi nggak saya perhatikan sahabat, saya diemin, toolnya jalan terus. Kok saya lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan receh semua ya, senan gitu. Tapi cuekin aja gitu. Akhirnya apa? Selama setahun saya buntung karena saya nggak kontemplasi gitu ya, nggak reflection. Saya nggak cek kembali, saya nggak bermuhasabah, saya nggak cek. Oh ternyata ada yang salah, Mas Ilham sahabat. Yang salahnya strategi saya salah di awal. Ketika kita set strategi awal salah, ujung-ujungnya hancur semua. Ini seperti suatu project management suatu project di perusahaan. Kalau scope kita salah, out of scope ya, scope-nya di luar itu, atau mungkin terjadi scope creep, scope-nya ngaco gitu ya. Artinya kita setting misalnya Mas Ilham mau tokonya untuk milenial gitu ya, untuk orang milenial. Ternyata settingan tokonya untuk orang tua, itu kan salah. Misalnya orang tua gimana tampilannya jadul ya, ruangannya jadul gitu ya, mejanya standar. Kalau milenial kan beda, mejanya meja kayu, terus ada live music. Ternyata Mas Ilham target awalnya begitu, visi misi, ternyata nggak sesuai dengan yang settingan Mas Ilham, salah kan strateginya. Akhirnya yang datang Mas Ilham iklannya ke milenial, ternyata tampilan tokonya jadul gitu ya, Gen X.
Nah, salah kan strateginya. Nah, Mas Ilham nggak kontemplasi, nggak reflection, nggak ada waktu me time, nggak bermuasabah ya. Artinya penting ya untuk reflection, pastinya dari rasa curious kita ya, rasa wonder kita. Jadi kita harus dulu pertama misalnya ada tesis ya, itu suatu tesis misalnya, tesis baru kita buat antitesis gitu ya, antitesis dengan sintesis kita. Pertama kita harus clarifying konsep dulu, memperjelas konsep, kita punya konsep ya. Jadi konsep itu adalah jembatan berpikir ya. Jadi konsep itu bisa sama dengan definisi. Definisinya apa dulu nih teorinya, setelah itu kita criticizing, kita kritisi gitu ya. Kira-kira misalnya pot samping saya ini, oh tampilannya apa namanya perlu dirubah nih, tagline-nya mesti ditambah gitu ya. Terus ada kata-kata misalnya atau ditambah certification-nya kurang sampai halal. Jadi kan trust orang ada gitu. Itu salah satu inovasi. Setelah criticizing tadi kita constructing argumen. Jadi buat argumen selalu bertanya mengapa why. Mengapa ini nggak ada penjualan gitu ya. Mengapa kok tiba-tiba customer marah-marah gitu ya. Itu kan salah satu, itu mungkin marah-marah mungkin nanti terakhir ya, personalization. Oke. Ini coach. Ya. Inovasi itu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Idam, agak-agak sulit gimana gitu, ya kan? Tadi Ya, di awal ya, agak-agak ya. sulit. Saya kira memang sulit loh. Inovasi Sulit ya. itu, Oke. iya harus apa gini. Untuk menciptakan inovasi kita butuh kreatif ya, sosok yang Betul, kreatif. kreativitas yang tentunya yang bisa dikatakan berbeda atau yang Ya, bagaimana begitu. Nah, ya. ini bagaimana sih untuk melahirkan atau menciptakan inovasi-inovasi di mana tentunya pihak-pihak Saya kreatif. lain itu juga berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi gitu. Ya, Bagaimana ini melahirkan? Apakah kita memang harus sering trial error, ikut pelatihan-pelatihan atau bagaimana ya, gitu? ya, ya itu salah satu dia trial and error. Kadang orang coba trial and error, kadang males ya, kan takut salah ya, takut Iya, salah, ujung-ujungnya keluarin duit ya. Nah begini, seperti yang saya bilang tadi, kita harus kontemplasi, bermuasabah, me time. Saya tuh punya waktu me time, Mas Ilham. Jadi sebelum tidur itu 1 jam saya tiduran, bukan bohong ya. Saya diam sebentar, kira-kira yang dari pagi sampai sore saya ngapain aja, kesalahan mana yang saya buat gitu. Artinya besok saya mesti buat small improvement kan. Jadi yang penting adalah waktu kontemplasi, sahabat. Waktu untuk bermuasabah, reflection ke belakang ya. Lihat ke belakang, kira-kira yang salah mana. Kalau orang nggak kontemplasi, nggak ada reflection, ya akhirnya jalan terus bertahun-tahun, sahabat. Di kuncinya itu aja sebenarnya, kontemplasi, reflection atau bermuasabah, kita lihat kira-kira yang salah apa dari diri kita gitu, dari produk kita gitu ya. Oh ternyata yang salah ini, kalau kita nggak ada waktu kontemplasi, waktu me time, saya pikir susah sekali untuk inovasi. Kalau masalah kreatif, saya pikir semua orang kreatif ya. Semua orang pasti unik, sepakat ya. Iya. Semua orang bisa. Mas Ilham punya kelebihan yang saya nggak punya. Saya punya kelebihan mungkin Mas Ilham nggak punya. Saya pikir semua orang kreatif lah ya. Semua orang pintar. Yang penting bagaimana menggali bagaimana. Tadi kontemplasi dulu, reflection. Kita udah buat satu produk, ternyata ada kesalahan, tapi kita nggak sadar, nggak aware, gitu ya. Kita karena nggak fokus, akhirnya nggak aware, nggak ada mindfulness. Mindfulness kan sisinya fokus kan. Fokus artinya kita nggak mikirin yang lalu. Itu kalau udah kontemplasi ya. Yang lalu nggak mikirin ke depan. Pokoknya fokus hari ini juga. Setelah kita kontemplasi ya, ada reflection, kita harus fokus, mindfulness, akhirnya tercipta apa? Kita curious, tercipta tadi akhirnya yang tadi Mas Don bilang, kreativitas kita tumbuh ya. Jadi innovation ini about improving tadi ya, saya bilang improving, selalu improve walaupun 1%. Hacking, sekarang kan ada istilah tren hacking, terus tweaking, kalau di IT namanya tweaking gitu ya. Misalnya gini, tweaking misalnya saya apa namanya di laptop misalnya saya nge-tweak Windows saya bisa nge-restart jam sekian. Itu salah satu tweaking kan. Windows saya bisa mati jam sekian. Itu saya tweak. Kadang mungkin orang nggak tahu ya. Saya tahu dari mana Windows saya bisa mati. Itu karena saya curious. Saya ngeliat web-web yang terpercaya, sahabat. Gitu. Kita harus curious dari kontemplasi tadi. Jadi sahabat, kita telah sering mendengar growth hacking. Mas Ilham pernah dengar growth hacking? Belum.
sampai ke growth marketing, belum ya? Growth Nanti saya, pertumbuhan ya, growth ya ya. growth. Istilahnya keren banget sahabat, growth hacking. Apalagi sekarang banyak startup istilah growth hacking atau nama orang growth hacker gitu ya. Jadi pertumbuhan yang dihack. Cara Oh, heeh. hack itu istilahnya tweaking tadi ya, Mm-mm. improve, tweaking ya. Jadi gini ya sahabat, growth hacking itu has nothing to do with brand, gitu ya. Jadi growth hacking nggak ada hubungan dengan brand, karena growth hacking dilakukan secara cepat, speed up, gitu ya. Kita harus cepat. Nah, beda dengan growth marketing. Growth marketing has everything to do with brand, artinya jangka panjang, gitu ya. Jadi growth hackers orangnya aim for rapid growth untuk pertumbuhan cepat, growth marketers aim for sustainable growth untuk growth yang berkesinambungan. Coba saya tampilkan ya growth hacking bagaimana, growth hacker bagaimana. Saya tampilkan sebelah kiri aja, sahabat, biar saya enak ngelihat YouTube. Saya bisa lihat tampangnya Mas Ilham gitu ya. Ya. Apakah tersenyum atau enggak? Ketutup ini, ketutup masker ya. Itu masker ya. Iya, Tapi dari mata kelihatan kok. kelihatan ya. Agak sembab habis bangun tidur soalnya. Oh gitu Iya, ya. Jaga, Coach, jaga malam ya. Coach Idam, Ya, ini masih terkait dengan melahirkan inovasi ya. Saya ya. agak ini karena memang saya kira sulit sekali ya, meskipun tadi sempat kontemplasi apa, kadang-kadang kontemplasi 1-2 jam pun kita masih belum bisa apa mendapatkan inspirasi ya atau apa ilham-ilham atau apalah itu sebutannya. Nah, kadang-kadang begitu buntu intinya pikiran kita, ya kan? Nah, Oke, oke. gini, apakah melahirkan inovasi ini apakah memang diciptakan atau kita adakan itu apakah dalam keadaan memang bisnis kita lagi unprofit, nggak ada nggak menghasilkan apa untung ya atau memang apa ya mungkin apa memang begitu atau inovasi itu harus kita ciptakan secara berkala meskipun kita tetap beruntung tapi tetap aja kita inovasi terus misalnya apa-apa begitu atau bagaimana sih? Nah, gini sahabat Mas Ilham, inovasi itu harus dilakukan setiap hari. Cukup 1%. Nanti saya tampilkan ya. Oh ya. Bagaimana ada Mm-mm. teori namanya, saya lupa teori-teori, baru saya lihat beberapa minggu lalu nih. Ada teori namanya, ini tadi about improving ya, hacking. Tampilan gambarnya kelihatan Mas Ilham? Itu salah Iya, satu, apa namanya, jadi 4 disiplin growth hacking, ada growth 4 ya. growth hacking ya. Ada psikologi sendiri, psikologi main ya, jadi anxiety desire main, psikologi seperti copywriting kita yang kira-kira orang kebelet gitu ya. Kedua teknologi sendiri pastinya, 3 marketing, 4 communication tadi bagian akhir nanti ya, bagian Mm-mm. keempat personalization ya. Nah, tadi perihal Mas Ilham tuh sulitnya untuk apa tadi? Sulitnya untuk ini ya, buat suatu inovasi ya. Mm-mm. Karena kontemplasi mungkin waktunya sempit ya. Saya pikir semua orang kontemplasi bisa, reflection. Misalnya begini deh, kita ambil contoh yang sederhana, misalnya begini. Kira-kira saya melakukan kesalahan apa ya hari ini? Kira-kira apa? Misalnya mungkin apa ya, Mas Ilham Bangunnya pagi-pagi. kesiangan. Akhirnya terlambat misalnya. Kan harus ada why-nya. Kenapa Mas Ilham bangun kesiangan? Oh ternyata malamnya nonton bola, gitu Iya, ya. misalnya. Ya gitu ya. Atau siarannya sampai subuh gitu ya. Mm-mm. Subuh gitu ya. Akhirnya siaran paginya kesiangan, misalnya begitu ya. Jadi ada teori sahabat, the power of tiny grains gitu ya. Jadi 1% better every day versus 1% worse every day. Jadi improvement vs decline. Jadi penting nih. Coba tampilan gambarnya di sebelah kiri sudah terlihat semua ya. Saya mau share yang lain ini. Ada growth hacking, ada psikologi sendiri ya sahabat. Terus ada Mm-mm. teknologi, marketing. Nah ini teorinya ya. Saya share lagi sebelah kiri. Oke, saya lebih enak share sebelah kiri nih. Enak mencetnya. Oke. Nah ini the power of tiny grain. Cukup perubahan tiny itu kecil ya. Kecil sekali tiny, bukan small. Very very small tiny ya, sangat kecil sekali. 1% sangat kecil. Kalau orang mikirin langsung perubahan 50% ya repot gitu kan. Oke, mana nih? Oke, the power of. Oke, ini dia nih, keren nih. Mm-mm. Ambil nggak? Pasti lah. Oke, ini grafik ya? Ya grafik. Jadi begini sahabat ya, itu terlihat ya grafik yang eksponensial
karena kita melakukan, jadi ini improvement versus nggak improve gitu ya. Improvement or decline, jadi naik ke atas atau ke bawah gitu ya. Yang exponential improvement arti begini, 1% lebih baik ya. Setiap hari kita lakukan 1%, kelihatan tuh ya. Dalam waktu kira-kira setahun dapat kita, coba kita 1% melakukan keburukan setiap hari. Akhirnya terkumpul, terakumulasi kan. Walaupun kita nggak sadar ya, nggak aware ya. Nah, lebih baik kita lakukan small improvement 1%, akhirnya angkanya lebih gede dibanding kita worse 1% setiap hari. 31,18. Nah, itu salah satu the power of tiny gains. Penting. Kita nggak sadar kan, seperti Mas Ilham ngumpulin receh misalnya. Mas Ilham ngumpulin receh 1.000 setiap hari, celengin. Kira-kira setahun dapat berapa Mas Ilham? Dibanding Mas Ilham nggak nyelengin 1.000, walaupun 1.000 ya. Lumayan bisa beli motor lo ya. Ya, tinggal Misalnya ya kan. itu ya, gitu ya. Nah, jadi secara analogi begitu, misal Mas Ilham ngumpulin 1.000, kalian ceklek 1.000 kali berapa, 30 hari berapa, kali setahun berapa. Seandainya Mas Ilham nggak masukin celengan, kira-kira kan rugi kan. Artinya Mas Ilham melakukan 1% keburukan, karena nggak masukin, dalam tanda kutip keburukan ya, nggak masukin 1.000 ke celengan. Nah, itu contohnya gitu ya. Penting ya, walaupun Rp1.000, ya, penting banget Rp1.000. Walaupun 1%, ini penting. Jadi kita nggak perlu mikirin terlalu, wah 50, saya mau improvement 100%. Ya, berdarah-darah nanti. Kita 1% dulu deh, jangan terlalu optimis banget gitu ya. Kita harus lihat juga resiko-resiko ke depannya, karena kalau perubahan terlalu besar, terlalu drastis, akhirnya apa? Uang kita habis gitu ya. Seperti pouch-nya saya rubah total misalnya. Ternyata nggak laku juga misalnya, karena kita melakukan perubahan terlalu besar, terlalu masif gitu ya. Ya kita lakukan 1%, kita lihat, kita cek, kita lihat matriksnya, oh ternyata ada penjualan naik loh, 1% lagi besok. Itu penting, itu namanya the power of tiny gains ya. Ini contoh, ini saya ada contoh nih, ada contoh saya pernah utarakan pada materi mungkin 6 bulan lalu ya. Oke. Jadi misalnya gini, ada cara hacking Daniel Mananta. Pastinya sahabat tahu ya, Daniel Mananta kan punya baju namanya Damn I Love Indonesia, tahu ya? Jadi guys ya. Iya. Nah, dulu ini cerita, ada yang cerita nih, saya dengerin di YouTube channel dulu. Daniel Mananta awalnya buat baju dengan tulisan begini, Mas Ilham, Damn I Love Indonesia by Daniel Mananta. Ada by-nya. Oke. Damn Damn I Love Sidoarjo by Ilham ya. Nah gitu. Nah, jadi ada customer minta ini, bertanya. Jadi ada customer bertanya, mungkin komplain atau apa, Mas Daniel bisa nggak buy-nya dihilangin gitu ya. Jadi cukup Dan I Love Indonesia. Mungkin rasanya nggak enak ya pakai buy segala, kesannya terlalu apa ya, terlalu mungkin sombong, terlalu apa ya, karena ada nama itu ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Setelah nama buy Daniel dihapus, akhirnya moncer Mas Islam penjualannya. Gara-gara perubahan itu aja loh. Kata by Daniel Mananta dirubah, itu penting kan? Itu kita lihat dari customer, pertanyaan dari customer ya. Ini penting ya, kita lempar ide kita, mungkin ke 100 orang, bisa saudara Mas Ilham, bisa tetangga, misalnya pouch Mas Ilham berubah gitu. Bagus nggak? Kalau ternyata ada komplain, oh Mas Ilham nggak bagus, coba dirubah lagi deh. Kita penting ya untuk kasih mereka pendapat gitu ya. Penting banget, jangan sampai kita buat improvement langsung lempar. Itu namanya kita testing dulu, test the water kan, test the water. Cuman nggak langsung ke customer real, test the water, atau kita buat istilahnya speed testing ya, A/B testing. Kita ada 2 gitu, kita kasih misalnya ke teman kita nih, saya ada 2 post nih, saya sering sekali Mas Ilham di grup-grup ya, tolong dong, saya punya 2 cover buku nih, saya mau terbitin buku, kira-kira yang mana ya? Pernah nggak Mas Ilham ketemu kayak gitu di grup? Iya. Artinya apa? Artinya kita nggak mau buat pendapat sendiri, kita minta pendapat orang lain. Iya, ya? Betul. Ini kan juga mungkin nanti dijadikan masukan, yang paling banyak siapa nanti. Kenapa si produsen atau pengarang buku bertanya? Karena kan yang beli customer, bukan dia yang beli. Maka perlu pendapat. Saya mau buat buku, misalnya Mas Ilham mau buat buku, ada yang covernya merah, ada yang covernya putih polos. Nah, akhirnya Mas Ilham bertanya, namanya A/B testing ya, A sama B testing atau split testing gitu ya, di split ya. Jadi itu penting, kita buat 2, jangan sampai kita ngasih ke customer 1, jangan bingung. Orang 1 disuguhin ya 1 itu aja dong. Kita buat 2 ya, minimal 2, jangan 3 juga, bingung nanti 3 ya. A/B ya. Ini yang merah, putih, kira-kira yang bagus mana sih cover bukunya yang kira-kira menarik? Oh, 100 orang pilih yang merah, 50 orang pilih yang putih. Ya, berarti kita pilih yang 100, berhasil ya gitu ya. Inovasi kita berhasil dengan
lempar ke customer yang real, bukan real ya, tes the water dulu, customer yang kira-kira yang kena dekat ya, sampai kita nanti lempar ke pasar yang customer yang kita kira nggak dikenal. Itu penting tadi ya, dari Mananta. Jadi gini ya, saya ceritain lagi sedikit, dan akhirnya tadi penjualannya moncer gara-gara by Daniel Mananta dihapus, jadi cuma damn I love Indonesia ya. Malahan ketika diluncurkan dengan kata damn aja nggak laku. Oh dulu awalnya damn dulu, karena nggak laku, damn. Ini apa nih baju damn doang sih. Itu tadi Daniel Mananta lakukan hacking ya, berhasil lakukan istilahnya kalau zaman sekarang pivoting. Kalau pivoting agak beda, misalnya gini, pivoting karena ada incident disruption, misalnya gini, saya punya produk kopi, dan ternyata nggak laku. Akhirnya saya pivoting, saya buat hand sanitizer yang laku di pasaran, atau saya buat frozen food yang pernah kita tampilkan kemarin ya. Dua kali itu frozen food, karena kan sekarang kan produk laku frozen food ya, yang langsung bisa dimasak, langsung bisa dimakan gitu ya. Oke. Coach Idam, ini mumpung sekalian tadi sempat menyinggung brandnya Daniel, yaitu Damn I Love Indonesia. Ini kan sebentar saja karena kok saya tiba-tiba menyoroti itu. Enggak gini. Bisa dikatakan mungkin saat ini juga brand Daniel ini agak terjebak ya dengan kata I Love Indonesia, karena produk yang t-shirt atau apapun itu yang diproduksi itu ternyata memang ada nuansa Indonesianya, yaitu warna ya, yaitu merah putih gitu kan. Tetapi dalam yang saya tahu dalam pemasarannya ternyata soal warna ini kan subjektif ya. Ada orang yang nggak terlalu suka gitu, atau mungkin biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya diganti warna yang lain juga kurang mencerminkan yang I Love Indonesia tadi gitu. Nah, bagaimana ini, Coach Idam? Karena ternyata yang ketika saya tanya, ada teman saya yang memang, oh enggak, aku boring dengan warnanya karena hanya itu aja kayak gitu-gitu. Oke, Mas Ilham, ada teman yang punya baju itu ya? Ada. Jadi jawabannya dalam tanda kutip boring gitu ya. Nah, itu pentingnya variasi artinya warnanya mesti banyak ya. Pastinya Mas Ilham kalau di toko online kan ada banyak warna tuh, misalnya beli baju hoodie gitu ya, Mas Ilham beli yang abu-abu kah, pilih yang warna merah, putih gitu dan segala macam ya. Itu penting variasi ya, sahabat ya, variasi. Tadi penting lagi, tadi dilempar ke pasar gitu, kita harus test the water. Jadi yang penting sekali misalnya Daniel Mananta, misalnya ketika saya nggak tahu Daniel Mananta laku apa enggak gitu ya, karena dia yang tahu ya matriksnya bagaimana penjualan gitu ya. Pasti mereka ada matriks ya, penjualannya berapa, ketika harus ada reflection gitu, oh ternyata penjualan berkurang, mungkin kesalahannya ada, mungkin ditambah font-fontnya diganti gitu, warnanya diganti gitu. Kan font-font penting juga kan, mungkin font-font dulu jadul, orang yang nggak suka. Ini masalah masalah selera, estetika itu cenderung subjektif ya. Iya. Kan tahapan filosofi itu dari logika, terus etika, estetika itu paling tinggi karena cenderung subjektif. Estetika itu bagus kita ngelihat siapa yang ngomong, siapa yang nyiptain, sepakat nggak Mas Ilham? Estetika. Kalau etika kan tergantung daerah masing-masing. Misalnya etika di Indonesia beda dengan etikanya di Prancis. Kalau di Prancis kaum nudis, tahu kaum nudis? Mas Ilham? Kaum nudis itu dianggap beretika di sana kan, karena ada kaum nudis di pantai sana gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada etikanya, nggak ada etika, malah melanggar, karena etika itu tergantung wilayah. Kalau estetika beda, tergantung siapa yang ngomong, tergantung itu masalah keindahan ya. Estetika masih tahapnya mungkin tahap sufi ya, sufistik estetika ya, udah tinggi banget gitu ya, tinggi banget. Artinya penting sekali ya, estetika itu berhubungan dengan intuisi, berhubungan dengan imajinasi. Nanti itu memang agak sulit ya, masalah warna, masalah font-fontnya, karena perlu imajinasi yang tinggi gitu ya, perlu intuisi, panca inderanya dikeluarin semua tuh. Jadi jangan gunakan akal aja, selain kontemplasi, intuisi main, terus ada imajinasi yang bagus, kreativitas tinggi. Saya pikir begitu ya, Mas Ilham. Oke, baik. Pastinya
dari sisi Mas Daniel Ananda itu mungkin perlu kreativitas baru karena melihat pasar, karena kan ini customer tadi kan yang beli baju kan. Iya, oke, baik Mungkin ya. agak komplain gitu ya. Ini contoh kasus Jadi aja dengar. sih, contoh kasus gitu ya. Oke. Oke, baik. Coach Idan, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini. Sahabat, tetap di Suara Sidoarjo karena masih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang innovation ini. Dan kalau mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya, silakan ya. Anda bisa interaktif di 031-896-15114 atau melalui WhatsApp di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, masih bersama dengan Coach Idam Azhari pada pagi hari ini. Dan Coach Idam masih bersama kami. Ya, Mas. Oke. Iya, ini ada 4 pertanyaan yang sudah masuk. Karena waktunya tinggal 10 menit ya. Kita langsung saja sampaikan. Yang pertama ini dari Pak Isam yang ada di Sukodono. Jika dirasa ada yang kurang berhasil dalam usaha kita, apakah ini semata-mata karena kita kurang berinovasi? Ataukah ada faktor lain yang lebih dulu harus dibenahi?
Kemudian dari Twitter dari Twitter @yoka11, bagaimana mematangkan inovasi? Apakah konsepnya harus dilakukan step by step? Jadi enggak langsung ujuk-ujuknya kayak gitu Pak, tapi harus step by step gitu ya. Kemudian dari @gendisari, ini kalau yang ini menyoroti personalisasi ini ya. Nanti minggu depan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okay. Ya nanti disinggung ya sebentar aja. Apakah dengan menjual produk ketika kebutuhan mendesak di masyarakat itu juga termasuk personalisasi Pak? Kan itu teknik cepat untung sedikit rugi gitu. Kemudian yang terakhir dari Pak Rofik yang ada di Krian, apakah inovasi ini apakah inovasi selalu berkaitan dengan teknologi? Adakah inovasi yang pengembangan inovasi yang dilakukan secara konvensional? Jika ada mungkin bisa memberi contoh. Oke, terima kasih. Oke, sahabat, jadi ada 4 pertanyaan ya, cukup banyak juga pertanyaannya. Cukup intens ya yang menyimak ya. Tadi Pak Ishan dari Sukodono, bagaimana dengan inovasi, apakah jika dirasa usaha kita kurang berhasil, ya? Apakah semata-mata karena kita kurang berinovasi gitu? Mungkin ada faktor lain yang harus dibenahi selain inovasi gitu Pak. Oke. Ya. Pastinya kita harus ikuti tadi slip ya, storytelling di awal, localization, karena kaitannya ada localization. Sekarang kita tahap inovasi, ya hubungannya pasti ada dengan inovasi ya, storytelling tadi di awal, storytellingnya dengan yang kata-kata yang menarik, dengan kata-kata yang menjual begitu ya, itu berhubungan dengan inovasi juga. Misalnya dengan diskon besok berakhir, itu kan salah satu orang supaya bisa maximize pleasure and minimize suffering gitu ya. Dia orang senang banget atau sufferingnya berkurang atau anxiety-nya masuk gitu ya. Orang cemas kalau nggak beli hari ini berarti kalau nggak beli hari ini ya diskonnya nggak berlaku, besok diskonnya udah naik, mungkin besok nggak ada diskon atau harga naik ya. Arti orang diuber-uber ya, ada faktor scarcity ya, ada keterburu-buruan ya. Ada urgensinya, ada sense of urgensinya ada, terus scarcity-nya ada, ketakutan gitu ya, semakin ketakutan gitu. Kalau nggak beli nanti nggak ganteng gitu ya, kalau nggak beli nanti nggak cakep, kira-kira gitu ya. Jadi harus beli. Jadi maximize pleasure dan minimize suffering tadi ya, perihal tadi inovasi, hubungannya kaitannya banyak ya tadi Pak Ihsan ya. Iya. Iya, ada storytelling tadi, personalization, semua ada kaitannya. Terus tadi kedua, bagaimana mematangkan inovasi, apakah step by step? Iya, step by step. Step by step masuk tadi ya, tadi saya bilang tadi kita harus reflection dulu gitu ya, reflection, kontemplasi, kira-kira yang salah mana, kita kontemplasi, bermuhasabah, ada waktu me time, nggak ujuk-ujuk langsung dirubah, enggak. Kita lihat, cek, kita buat konsep baru yang tadinya teori-teori lama, kita rubah atau kita buat sintesis, buat ada antitesis, jadi buat tesis baru gitu ya, kira-kira gitu ya, itu kan cara ilmiahnya begitu. Step by step iya, karena tadi konsepnya di-clarify lagi yang salah, setelah itu kita criticizing dengan curious lagi, cari-cari informasi baru. Masih step by step dengan konsep PDCA pun step by step, kan ada plan, do, check, action. Kita buat rencana salah, terus do, masih salah juga. Ketika dicek kita nggak tahu salah, action salah juga. Kita putar lagi. Oh ternyata kita buat replan ya, strateginya kita atur ulang, pastinya step by step, nggak langsung ujuk-ujuk langsung action gitu ya. Walaupun kelihatannya itu berat, tapi enggak, kita kan secara nggak sadar ngelakuin ya. Mas Ilham, kita kan step by step, misalnya bangun tidur ngapain Mas Ilham, ngapain dulu, misalnya cuci muka, mandi, setelah itu sholat subuh gitu ya, habis itu ngapain, sarapan. Kalau sekarang buka handphone. Karena di sampingnya handphone ya. Gitu ya, itu semua hidup tuh step by step gitu ya, ada dari nol sampai dari TK, SD, SMP, pasti step by step. Oke, terus ketiga, dengan ini nggak ada hubungannya, cuman saya akan jawab dengan menjual kebutuhan mendesak tadi ya, urgensi tadi ya, tadi ya, sense of urgency. Ini bagian personalization, ini bagus banget ya, bagus banget, tapi harus jujur ya. Jangan sampai kita nggak jujur, kita harus ikuti cara dagangnya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW ya. Kita harus berdagang dengan jujur. Awalnya mungkin kita buat sense of urgency,
ini loh kalau hari ini Anda nggak beli, besok harga naik, tapi harus benar gitu. Jangan nggak jujur, dan produk kita harus benar. Kita harus di awalnya boleh kita pakai copywriting yang kira-kira menjual, ada scarcity-nya di sana, ada diskon macam-macam, tapi diskonnya benar juga. Kita harus berjual dengan jujur, gitu. Penting banget itu. Tempat inovasi apakah berkaitan dengan melulu dengan teknologi? Nggak juga. Buktinya buat pouch ini kan bukan teknologi. Pouch-nya diganti kan. Pouch-nya misalnya kita mikirin sesuatu ya, mikirin logo, mikirin tagline yang kira-kira menarik, tagline yang kira-kira milenial mau membeli. Misalnya tagline apa yang terkenal, Mas Ilham? Tokopedia apa tagline-nya? Yang buat orang tertanam terus ya di mind-nya, di pikirannya. Oh, tagline ini produknya ini, ada asosiasinya gitu ya. Ada korespondensinya. Ketika slip hubungannya ke idam gitu kan ya. Karena saya yang buat kan. Jadi sebisa mungkin tadi yang terakhir Bapak yang terakhir, sebisa mungkin kita buat tagline baru. Kan ada algoritma Instagram, selain kita buat hashtag yang populer, kita cantumin hashtag populer, misalnya apa? Insta Health atau Instago kan populer dengan berapa juta ya itu ya yang ngeklik hashtag itu. Dan kita buat hashtag baru. Itu masih itu caranya inovasi. Slip cuma saya yang punya kan? Slip itu. Artinya kaitannya slip itu kaitan dengan saya gitu. Dengan siapa-siapa gitu. Soalnya ada orang nyontek, saya malah suka orang nyontek, nggak masalah kan. So saya duluan kan di radio ini kan. Silakan lihat aja di radio. Ada jejak digital ya kan. Tapi harus siap-siap dicontek loh ya. Oh, iya kan? Ya, kita harus siap-siap dicontek. Artinya apa? Ketika kita dicontek, artinya kita berinovasi lagi dong. Oh, saya dicontek nih. Gitu. Saya salah nih, saya nggak nyemplung digital duluan. Mereka yang nyontek itu nyemplung digital, salah. Jadi digital itu ada istilahnya sahabat, namanya first to file, first to use. Artinya orang yang nge-file duluan, itu istilah hukumnya, itu yang berhak punya hak ciptanya dalam tanda kutip ya. Artinya slip itu ini punya saya, karena jejak digital udah lama kan. Gitu kan, slip itu 2, bahkan tahun lalu saya nyebut slip ini kan. Jadi penting ya, kita buat hashtag baru, tujuannya branding, hashtag yang ciptain benar-benar baru. Misalnya Mas Ilham punya baju gitu ya. Baju Ilham, kan ada yang punya, atau baju keren Ilham, hash baju keren Ilham. Jadi kalau setiap kita posting, hashtag itu kita sertakan, tujuannya buat branding kita sendiri. Itu salah satu algoritmanya. Itu yang ngomong itu digital marketer dunia, sahabat ya. Jadi penting selain kita hashtag yang populer, cantumkan juga hashtag yang benar-benar unik dan orang lain nggak punya. Oke, gitu, Coach, menyertakan hashtag ini apakah bisa dikatakan hanya tren-trenan saja? Mungkin berapa tahun lagi akan berubah lagi atau bagaimana? Kira-kira? Ya mungkin berubah ya, karena tren teknologi kan berjalan begini ya. TV analog tuh udah nggak ada lagi, TV cembung nggak ada lagi. Orang sekarang kalau nonton TV cembung kan aneh kan, TV-nya flat gitu ya. Dan apa orang nggak megang HP Nokia yang jadul nggak ada lagi kan, atau megang BlackBerry nggak ada lagi. Siapa yang mau beli BlackBerry yang layarnya hijau-hijau gitu kan? Satu lagi Coach, sebelum kita tutup, gini. Apabila memang inovasi sudah kita lakukan, ya, tapi ternyata tidak terlalu berdampak kepada bisnis kita, intinya tidak terlalu signifikan memberikan keuntungan. Dicoba lagi. Inovasi tadi ada A/B testing dan sebagainya. Itu kita sudah coba macam-macam dan sebagainya, tapi tetap saja. Terus kita coba cari-cari lain nih, celah-celah yang sekiranya jadi penyebab usaha kita masih belum bisa berkembang. Nah, tapi tetap saja usaha kita. Nah, jika memang dalam keadaan seperti itu, apakah kita harus ganti produk kita atau ganti layanan atau apa yang kita lakukan? Ya, sahabat, karena udah mentok ya dalam tanda kutip, kita harus lakukan pivoting. Pivoting artinya kita merubah produk, menggeser sedikit. Pivot kan geser ya. Ya dirubah. Misalnya saya pernah mikirin suatu produk, misalnya saya mau buat keripik. Ternyata kok saya nggak bisa ya, nggak laku-laku. Akhirnya saya rubah, keripiknya saya buang, saya ganti yang lain, misalnya rendang. Nah itu penting ya. Jadi jangan kita terpaku dalam satu produk terus ya nggak bisa. Akhirnya penting sekali ya. Jadi mindset kita harus kontemplasi gitu. Mindset positif kontemplasi. Kira-kira apa yang salah dengan produk ini? Kok nggak laku-laku? Ya jangan diterusin aja. Seperti kasus saya yang gatot total tahun 2009. Saya gatot tuh. Akhirnya saya buang semua, Mas Ilham. Bukan saya buang. Saya ganti strategi ulang ya. Karena
saya nggak aware dulu, saya kurang mindfulness-nya, saya kurang fokus, akhirnya apa? Di sisi lain saya cuma dapat receh dan sementara uang yang saya keluarkan banyak, nggak sesuai dengan saya keluarkan. Artinya saya perlu atur strategi ulang. Ternyata saya ada waktu itu kontemplasi. Ini kenapa begini? Tapi dalam waktu 6 bulan terlalu lama kan? Terlalu lama itu kacau itu, gatot banget kan. Seharusnya jangan 6 bulan, seharusnya sebulan ya. Sebulan paling lama sahabat ya. Ada targetnya ya kan? Ada target ya. Kita harus set target sebulan. Misalnya jangan terlalu cepat juga. Karena kalau di Facebook sahabat kita buat campaign itu nggak bisa cepat. Jadi Facebook itu punya waktu 2 minggu ya, kira-kira 2 minggu untuk ngelihat iklan kita. Apakah sesuai apa enggak gitu. Jadi kita 2 minggu dilihat Facebook dan 2 minggu lagi kita berkontemplasi. Kira-kira kok reach-nya berkurang, terus engagement-nya berkurang. Lah kita buang itu campaign-nya Mas Ilham, kita buat campaign baru. Nah kita buat 2 campaign, namanya A/B testing, campaign A, campaign B. Campaign A yang ada gambar, campaign B nggak ada gambar. Ketika ada campaign B yang nggak ada gambar itu reach-nya kurang, kita buang. Kita nggak usah terusin, kita rugi dong. Nah, jadi yang berjalan campaign B aja. Nah, itu salah satu inovasi, sahabatnya. Kita harus lakukan speed testing, A/B testing, berkontemplasi. Yang penting kita berkontemplasi, ada waktu me time, ada waktu reflection. Akhirnya tumbuh nanti kuriositas baru ya, dengan imajinasi kita, dengan intuisi. Intuisi penting ya, sahabat ya. Jadi tidak hanya menggunakan akal sehat, tapi kita gunakan intuisi, imajinasi. Saya pikir semua orang punya intuisi ya. Punya daya hayal yang tinggi ya. Itu bisa kita terapkan loh. Cukup perubahannya 1% aja deh, jangan terlalu gede-gede karena itu berhubungan dengan biaya nanti kan. Iya, betul. Besar loh biayanya. Penting ya. Iya. Oke, terima kasih Coach. Ya, terima kasih Mas Ilham, sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Metode Sleep Fit2 yang baru saja dipaparkan oleh Coach Muhammad Idham Azhari, yakni inovasi atau innovation gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.